Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Semangat pagi Indonesia, selamat pagi Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, apa kabar? Buat Anda yang masih terus menjalankan ibadah puasanya, gimana semuanya tambah lancar dong ya? Ibadahnya tambah mantap kan? Mudah-mudahan seperti itu ya. Dan buat Anda yang tidak berpuasa, juga tetap menghargai yang berpuasa, tentu saja tetap bersemangat menjalani semua aktivitasnya buat Anda semua yang terus bergabung bersama kami pagi hari ini, yang selalu mendengarkan Senin pagi untuk mengawali awal pekannya di Smart FM Networks dan juga jaringan Radio Sonora. Saya Alina Mahamel hadir kembali dalam Smart Motivation untuk edisi Senin 29 Juni 2015. Iya kan? 29 kan? 29. Oke. Buat Anda Smart Listeners, saya kembali bersama dengan suara yang barusan muncul. Ada the one and only theocentric motivator, sales training expert, and performance consultant dari Capstan Consulting. Ada Pak Eloy Zaluku. Hai Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Alina. Lancar-lancar semuanya? Luar biasa. Ih, mantap. Mantap ya. Ya, selalu ya. Selalu semangat ya Pak Eloy ya. Ya. Oke, pekan lalu kita membahas mengenai practical tips ya. Yes. Untuk para leader. Nah, untuk menggerakkan perubahan itu seperti apa sih caranya? Nah, kali ini adalah part 2-nya. Kita akan lanjutkan kembali. Practical tips for leadership change, yes. Part 2 ya. Ini kalau dibuat sequel, ini adalah sequel berikutnya ya. Dari bahasan kita mengenai leadership mastery. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan maksimalkan. Anda bisa masuk lewat line telepon di 021 398 33888. Oke, Pak Eloy. Ya. Apa sih alasan utama kenapa kalau kita tuh pengen berubah itu ujuk-ujuk atau biasanya gagal lagi atau kok nggak nyampe-nyampe ya ke tujuan atau kok susah ya untuk berubah ya Pak Eloy? Apa sih alasan utamanya kenapa selalu terjadi seperti itu? Silakan. Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh tanah air, ini kita sedang membahas mengenai leadership mastery ya Mbak Alina. Dan perubahan itu kan ada dalam dua wilayah. Ada wilayah diri sendiri yang sedang diubah, dan ada wilayah organizational change, atau ada satu tim, ada satu divisi yang sedang kita ubahkan. Nah, kalau berbicara mengenai leadership ini, saat ini kita sedang berbicara di level team leadership atau organizational leadership, bukan di self leadership. Okay. Nah, karena apa? Karena self leadership, personal leadership itu kita sudah bahas di waktu-waktu yang dulu ya, di mana kita berbicara mengenai attitude ya, bicara mengenai the power of belief, jadi pentingnya sikap, lalu pentingnya pikiran positif, keyakinan positif, pentingnya yang namanya goal setting, lalu massive action, lalu endurance, bertahan di tengah-tengah kesulitan. Nah, itulah memang jawaban kenapa banyak di antara kita yang sulit sekali untuk melakukan perubahan secara dalam wilayah personal, dalam wilayah diri sendiri. Ya tadi itu, sikapnya belum dibangun secara positif, pikiran-pikirannya belum diprogram ulang, goal settingnya, cita-cita target jangka pendek, menengah, panjang belum dibuat, dan massive actionnya juga tidak ada. Dan apalagi berbicara mengenai endurance, itu adalah spirit ketahanan di tengah-tengah kesulitan, misalnya untuk tetap setia, bertahan, melakukan yang terbaik, gitu ya, daya tahan juga akhirnya tidak ada. Nah, tetapi selama udah masuk bulan yang kedua, nah bulan pertama sejak awal Juni kita berbicara mengenai leadership mastery. Ini adalah bagian di dalam Success Triangle Principles yang saya bangun sebetulnya, yang dimulai dari personal mastery, interpersonal mastery, personal mastery, interpersonal mastery, dan leadership mastery. Nah, yang perlu saya sampaikan kepada smart listeners dan sahabat Sonora adalah bahwa memang di semua framework, model berpikir yang saya buat selalu dimulai dari level filosofi. Kenapa? Karena saya mempelajari buku-buku yang pernah ditulis di dalam berbagai topik yang kita bahas ini, seringkali langsung loncat pada teknik, pada strategi.
tetapi saya merasa itu bukan pendekatan yang tepat. Oleh karena apa? Kalau filosofinya belum benar, maka semua teknik dan strategi yang kita lakukan sebetulnya tidak lebih daripada sekedar modus, bahkan tipu-tipu. Dan itulah yang membuat seringkali bahkan training-training dalam bidang leadership yang kita ikuti pun tidak berhasil secara efektif. Oleh karena seperti yang pernah saya sampaikan, at the end, filosofi yang paling mendalam daripada kepemimpinan. Kepemimpinan tidak berbicara mengenai mencari-cari pengikut. Tetapi bagaimana kita bisa menemukan diri kita sendiri dan melakukan yang terbaik dengan 5 prinsip yang sudah kita sampaikan dari awal Juni. Yaitu dimulai daripada purpose, tujuan. Yang kedua adalah karakter, dan yang ketiga adalah competencies. Nah, competencies ini berbicara mengenai kemampuan, keahlian, dan termasuk yang kita bicarakan selama 2 minggu berturut-turut ini tentang practical tips for leadership change. Kenapa? Karena sebetulnya karakter kita belum bahas. Purpose pun kita belum bahas secara menyeluruh, di mana kita berbicara mengenai visi di sana. Visi dulu atau misi dulu misalnya. Karena itu ada 2 school of thoughts. Ada yang bilang visi dulu baru misi. Kami dari school thoughts pemikiran yang berbeda, di mana kami belajar bahwa harusnya misi dulu baru visi, baru kita berbicara mengenai strategi. Nah, itu aja kita belum bahas. Tetapi dari banyak pertanyaan selama beberapa minggu terakhir, baik lewat Smart FM, juga yang sampai kepada saya secara pribadi, itu banyak teman-teman yang ternyata tidak sabar untuk berbicara mengenai tekniknya. Gimana caranya? Pasti seperti Pasti itu. langsung berbicara mengenai tentang gimana caranya. Tapi tadi saya sudah sampaikan ya, berbicara mengenai cara itu ada banyak buku yang bisa kita pelajari. Tetapi ya sudah, kita memuaskan keinginan mereka. Jadi 2 minggu terakhir kita berbicara mengenai kalau tagline dari Leadership Mastery adalah true leaders do not expect things to change, but they change things. Maka mari kita berbicara mengenai perubahan. Artinya apa? Pemimpin yang hebat itu tidak pernah meminta-minta, tidak pernah berharap sesuatu diubahkan untuk dirinya, tetapi dia mengubahkan sesuatu. Nah, itulah yang kita bicarakan. How? Bagaimana caranya mengubahkan sesuatu? Karena mengubah diri sendiri aja susahnya setengah mati, apalagi mengubah orang lain yang tentu berbicara mengenai pengaruh. Oke. Nanti kita akan lanjut ya, Smart Listeners ya. Gimana sih caranya? Tapi sebelumnya kita akan dengarkan berikut. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, kita lanjutkan kembali Smart Motivation bersama the one and only Theocentric Motivator Pak Eloy Zaluku. Dan masih bersama saya Alina Mahamel, kita masih membahas mengenai practical tips for leaders change ya, for leadership change. Gimana sih caranya untuk menggerakkan perubahan? Ini kita tuh paling seneng kalau udah bicara tentang how to ya, gimana caranya gitu ya Pak Eloy ya. Karena orang kan pengennya cepet. Orang kalau misalnya Pak Eloy baca buku-buku ataupun pergi ke toko buku gitu kan, banyak juga kalau kita lihat cara cepat untuk jadi kaya, cara cepat untuk jadi apa gitu kan. Tapi malah nggak jadi apa-apa. Malah nggak jadi apa-apa, itu dia masalahnya Pak Eloy. Nah, sekarang itu kalau kita banyak berbicara masalah gimana caranya, apa sih sebenarnya yang membuat atau alasannya kenapa perubahan itu tidak juga terjadi dan justru malah gagal lagi Pak Eloy. By the way, kita berikan hadiah bagi yang bertanya ya. Iya betul. Untuk Anda yang bertanya baik lewat SMS maupun lewat line telepon, Anda akan mendapatkan satu buah buku Sales Warrior Using Rave Sales Principles, dan ini juga buku yang dibikin dengan 2 fase di dalamnya ya. Ada filosofinya yang kita sebut sebagai customer centric selling, dan ini sudah banyak perusahaan yang menggunakan ini, BMW Indonesia, Danone, Aqua, kawan lama. Kemarin semingguan saya dengan Citose International di Bandung. Jadi ada bukunya, dan Smart Listeners, sahabat Sonora juga jangan lupa mampir ke Gramedia dan Perry Plus Bookstores untuk mendapatkan bukunya, dan bagi Anda yang tidak sempat bisa mendapatkannya dengan bertanya pagi ini ya. Jadi langsung manfaatkan kesempatan ya. SMS maupun lewat line telepon. Selain itu juga selain ada satu buah buku gitu ya, Pak Eloy juga memberikan satu buah CD audio Life Success Triangle untuk ya. Anda. Itu CD ada 6 di dalamnya, bisa dengar sembari lagi di jalan ya, lagi macet-macetan, bisa mendengar juga 6 CD. Ya.
udah keren, baik hati dan tidak sombong pula ya. Kan bulan puasa, Iya, harus ya, banyak makin berbagi banyak pahalanya ya. Amin. Benar. Silakan di 021 398 33888 dan juga di 0812 11 12 959. Oke Pak Eloy, kita lanjutkan kembali. Kenapa sih alasan utama seperti yang saya tanyakan tadi kita tuh gagal lagi Pak Eloy? Kenapa alasannya? Yang paling baik adalah mari kita ambil satu kasus ya. Let's say persepak bolaan Indonesia yang sekarang sedang membutuhkan banyak perubahan ya. Nah ini kalau kita berbicara mengenai perubahan dari persepak bola Indonesia ini bisa jadi perubahan yang sedang digulirkan oleh kan katanya ada intervensi lah, tapi saya pikir memang harusnya begitu. Menpora, Pak Imam itu ya bisa, siapa tahu juga lagi mendengarkan kita. Jadi ternyata ya alasan pertama kenapa perubahan yang gulirkan ini bisa gagal, minggu lalu kita sudah bahas, kita ulang sedikit. Karena orang-orang yang memimpin perubahan berpikir bahwa mengumumkan perubahan itu sama dengan mengimplementasikannya. Bahwa kita akan berubah dan itu disampaikan kepada banyak orang, tetapi berpikir bahwa dengan sudah mengumumkannya, maka perubahan ini akan berjalan sendiri. Ya, itu seringkali menjadi alasan yang pertama. Oke, sebelum ke alasan berikutnya, kita akan menerima penelpon yang ternyata sudah ada yang mau bersama hadiahnya kita ya. Iya dong, banyak lah Pak Eloy. Silakan. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, halo Pak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Fernando, Pak. Iya, silakan Pak Fernando. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Pak Fernando. Apa kabar Pak Eloy? Luar biasa. Wah, luar biasa. Pak, saya mau tanya Pak, terkait dengan di latar belakang Mas bilang bahwa pimpinan itu membutuhkan misi, visi, baru strategi. Ya. Selama ini kan kita diajarkan untuk memiliki visi terlebih dahulu sebagai goal kita, dan misi adalah semangat kita, BBM kita untuk menjalankannya. Baru bagaimana kita mencapai tujuan dengan strategi, yaitu petanya, map-nya. Nah, kalau yang saya mau yang Bapak tawarkan tadi itu termasuk yang berbeda dengan yang lain. Itu seperti apa Pak? Apalagi kalau sekarang kan leadership itu katanya dimulai dengan visi seorang leader itu. Tapi ini kita mulai dengan misi. Itu aja Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Fernando. Luar biasa, bagus Pak. Luar biasa. Jadi mana yang lebih dulu sih Pak Eloy, misi, visi, strategi? Pak, ini sebetulnya School of Thought namanya itu berarti ada dua aliran. Gitu ya. Dan kita tidak mengatakan bahwa aliran yang satu salah. Nyatanya kalau kita melihat di company profile banyak perusahaan yang muncul adalah school thoughts yang tadi itu visi dulu, baru misi, lalu mereka menyebutkan ada core values, nilai inti, dan kemudian menjelaskan strategi-strategi. Itu school thoughts-nya. Tetapi kami belajar bahwa termasuk di dalam proyek-proyek consulting yang kami berikan, kami mengajak klien-klien dan ada beberapa yang setuju bahwa kita mulai dari misi dulu. Misi itu bagi kami adalah a reason of existence, alasan kenapa sesuatu dibuat. Alasan kenapa sesuatu diciptakan. Mission, makanya nanti ada namanya mission accomplished. Lalu misi itu diturunkan menjadi visi. Jadi visi itu bisa ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Lalu untuk mencapai visi, kita berbicara mengenai strategic initiatives. Kalau kita bicara, kita punya misi, let's say, saya punya misi pribadi. Alasan kenapa saya pernah dilahirkan di tengah dunia ini padahal saya tidak pernah memintanya. Lalu untuk mencapai misi itu, maka saya mesti punya visi jangka pendek. Salah satu visi jangka pendek saya adalah menuliskan satu buku minimal satu setiap 2 tahun. Minimal satu. Lalu kalau mau dibikin lebih pendek lagi, maka saya harus masuk di radio seperti ini. Itu bagian dari strateginya sekali seminggu, let's say. Tetapi sekali lagi Pak Fernando, ini kami tidak mengatakan bahwa School of Thoughts aliran yang pertama, yang justru lebih banyak orang menggunakannya, itu salah. Tetapi kalau kita melihat dari
Artinya, maka kami sebetulnya lebih memilih School Talks yang kedua ini, bahwa misi dulu, the why-nya. Kenapa sih sebuah perusahaan mesti diciptakan? Kalau Bapak membuat sebuah perusahaan, katakan PT XYZ, maka sebelum Bapak membuat visinya, Anda mesti membuat dulu the reason of existence. Kenapa perusahaan ini mesti dibuat? Padahal ada perusahaan-perusahaan yang lain di bidang yang sama. Why? The why-nya. Reasons of existence. Karena Bapak kalau sudah menemukan why-nya, untuk mendapatkan how-nya nanti gampang. Tetapi sekali lagi Pak, ini perbedaan aliran di dalam akademis juga mengakuinya bahwa memang ada dua school of thoughts ini. Jadi Bapak memilih yang mana, boleh saja. Kami lebih memilih mission dulu, baru visi, baru strategik. Oke, the why-nya dulu gitu ya. The reasons of existence. Yes. Oke, tadi kita sampai di alasan utama mengapa perubahan itu gagal ya. Yep. Mengumumkan dan merasa bahwa itu sudah berubah gitu ya. Padahal mengumumkan saja itu tidak cukup ya Pak Eloy ya. Yep. Nah mungkin bisa dilanjutkan kenapa alasan utama Alasan yang lainnya. kedua adalah kekhawatiran orang-orang dengan yang ikut berubah ini, yang terkena imbas terkait dengan perubahan ini tidak difasilitasi, dikelola dan ditangani dengan baik. Ya, jadi ada 6 kekhawatiran biasanya yang muncul dalam diri kita kalau kita terkait dengan sebuah perubahan. Ya, kekhawatiran yang pertama adalah kita mencari informasi perubahan tentang apa ini. Kenapa kok mesti berubah? Apa yang salah dengan persepak bolaan saat ini? Let's say kalau kita ambil itu sebagai contoh kasus. Masyarakat ingin tahu. Dan bagus sekali karena ada banyak media juga, khususnya kemarin saya menonton salah satu acara di TV yang menjelaskan, mengundang orang-orang untuk menjelaskan kenapa ini perlu. Bahwa ternyata let's say di dalamnya terjadi, ya ini bagian dari karakter tipu-tipu ya, yang pengaturan skor dan segala macam ya. Jadi orang ingin tahu. Nah, karena itu nanti sampai pada kekhawatiran yang kedua. Apa itu kekhawatiran pribadi? Nah, ini sudah lebih kepada orang-orang yang terlibat secara langsung. Kalau berbicara mengenai para pemain misalnya, mereka akan bertanya, imbasnya buat saya apa? Dan ini nggak boleh dibiarkan begitu saja. Ini harus didengarkan, harus dikelola, dan harus diselesaikan, diberikan penjelasan yang baik. Sampai pada nanti concern, kekhawatiran dalam tahap implementasinya. Orang-orang akan bertanya, bagaimana cara melakukan perubahan ini? Apakah ada keahlian-keahlian baru yang saya mesti pelajari dulu? Atau ternyata ini justru perubahan ini akan membuat saya menjadi tidak laku lagi, dan itu membuat orang semakin khawatir. Sehingga harus dijelaskan dengan baik. Dampaknya apa? Pengaruhnya untuk diri saya sendiri, untuk organisasi, untuk Indonesia secara keseluruhan apa? Mereka ingin tahu. Dan bagaimana kolaborasi? Kita akan bekerja sama dengan siapa? Siapa tim kerjanya? Siapa yang akan bertanggung jawab dari A sampai Z? Dan pada akhirnya kalau kita sudah berjalan dari tahap pertama sampai tahap kelima misalnya, bagaimana kita memastikan bahwa kita ada continuous improvement-nya? Bagaimana kita melakukan perbaikan-perbaikan baru di masa yang akan datang? Ini adalah kekhawatiran-kekhawatiran yang harus diadres, yang harus didengarkan oleh tim pembuat keputusan. Nah, tim yang melakukan perubahan. Nah, itulah sebab seperti ada tim transisi misalnya. Itu penting sekali, tetapi yang lebih penting juga adalah di dalam tim transisi ini sebetulnya itu harus diisi juga bukannya hanya orang-orang yang capable secara karakter, tetapi juga ada orang-orang yang menjadi perwakilan dari masing-masing kelompok supaya mereka merasa suara mereka didengarkan. Baik. Kalau tidak ada ini? Ya, kalau tidak kenapa Pak? Kalau tidak, maka kelompok-kelompok yang merasa tidak didengarkan ini, mereka akan mencari berbagai cara untuk didengarkan. Dan itu bisa jadi dengan hal-hal yang justru membuat perubahan ini akhirnya tersendat implementasinya. Baik, sampai di situ Pak Eloy. Artinya dalam sebuah tim tidak hanya dibutuhkan kapabilitas ya, tapi juga butuh orang-orang yang tadi Pak Eloy bilang membuat orang-orang yang ada di dalamnya itu merasa terwakili.
Seperti itu ya. Persis. Siapakah orang-orang itu, Pak Eloy? Kita masih akan lanjutkan kembali soal leadership mastery. Bagaimana sih caranya untuk menggerakkan perubahan? Apa saja sih kekhawatiran kita sehingga perubahan itu kok tidak terjadi ya, gitu ya. Nah, kita masih akan lanjutkan itu semua, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Sambil kita juga akan kami juga akan membahas pertanyaan-pertanyaan serta komentar dan tanggapan yang sudah Anda kirimkan melalui SMS kami di 0812 11 12 959. Untuk Anda yang ingin bergabung lewat line telepon, masih terus kami buka di 021 398 33888. Kami akan segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, terima kasih terus bergabung bersama kami, baik Anda yang mendengarkan acara ini, Smart Motivation, melalui Smart FM Networks maupun jaringan radio Sonora. Ya, saya Alina Mahamel, masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Kita masih membahas mengenai practical tips for leadership change, tip praktis untuk menggerakkan perubahan. Pak Eloy. Yes. Lanjut ya, alasan utama kenapa perubahan itu gagal sudah dijelaskan meskipun belum semuanya sama Pak Eloy ya. Dan juga kekhawatiran yang ada ketika memimpin satu perubahan itu juga sudah. Silakan dilanjutkan dulu sebelum saya nanti masuk ke SMS. Oke, ada banyak SMS ya. Dan sekarang kita berbicara mengenai 9 tips praktis ini. Ini sebetulnya saya belajar dari orang bernama Pat Zigarmi dan Jude Horstra ya. Ini berbicara mengenai 9 hal yang harus diperhatikan ketika menggulirkan sebuah perubahan. Dan ini bisa di dalam keluarga, bisa di divisi kecil sebuah perusahaan, bisa juga di sebuah negara untuk bahkan seperti sepak bola yang kita ikutin saat ini ya. Yang pertama adalah expand involvement and influence. Artinya adalah perluas atau perbesar keterlibatan pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan. Dalam artian perluas dan perbesar pengaruh positif Anda sehingga pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan mulai menerima dan mendukung perubahan yang tengah Anda gulirkan. Contoh, kasih contoh. Itu gampang. Contoh perubahan persepak bolaan ini. Siapa saja yang harus dilibatkan ya kan? Saya ini loh dengar dan ngikutin apa yang terjadi ternyata gregetan ya. Iya, ternyata selama ini kita nonton ya. Iya, ternyata udah diatur skornya ya. Kecewa sebagai penonton Ampun ya. Coba daftar jadi ketua PSSI. Bisa nggak tuh berubah? Jadi memang harus berubah ya. Harus berubah dan intinya adalah bagi Menpora dan tim perlu untuk melibatkan orang-orang. Dan saya pikir beliau hebat sekali ya. Kemarin tuh sampai saya tertarik untuk mencari tahu lebih banyak mengenai background beliau. Dan I respect apa yang terjadi sampai saat ini ya. Jadi itu perluas pengaruhnya. Dan libatkan orang-orang. Dan yang kedua adalah yang ini yang semakin penting, select and align the leadership team. Jadi pilih tim yang akan menyukseskan perubahan itu, termasuk melibatkan yaitu early adopters. Itu adalah orang-orang baru yang memahami dan mengadopsi tentang perubahan yang ada, juga termasuk bahkan orang-orang yang menolak perubahan itu karena kalau mereka sekali lagi tidak difasilitasi suaranya, mereka akan mencari berbagai macam cara untuk didengarkan dan itu bisa membuat perjalanan implementasi perubahan menjadi sulit. Singkatnya, apakah ini melibatkan pro dan kontra, kelompok-kelompok yang pro dan kontra seperti itu? Karena seringkali dalam perubahan itu yang menginisiasi memulai perubahan hanya merekrut orang-orang yang pro saja. Dan ini kesalahan besar. Oleh karena justru itu akan membuat implementasinya menjadi sulit. Jadi seninya adalah bagaimana mengajak orang-orang yang tadinya menolak, mereka masuk ke dalam, kita dengarkan dulu pemahaman mereka dan kita fasilitasi sama-sama. Dan umumnya Mbak Alina, ketika orang-orang ini berhasil kita convince, kita rangkul, justru mereka akan menjadi tim orang-orang yang sangat setia dan dalam mendukung program perubahan itu. Iya, tapi kan seringkali tantangannya adalah oke, kalau ngajakin yang pro sih memang dia udah satu paham gitu ya Pak Eloy ya. Ngajakin yang kontra ini bahkan boro-boro ngajak, didengerin aja enggak gitu loh Pak Eloy. Gimana caranya agar merangkul pihak-pihak yang kontra untuk bisa
masuk dalam tim yang kita pingin berubah itu Pak Eloy? Nah itulah kembali kepada, kan kita ada 5 ini, purpose, character, competencies, servantship, dan legacy. Kepertanyaan ini memang harus dibicarakan dulu filosofinya ya. Kalau purpose-nya udah jelas, dan intinya kan ini bukan untuk kepentingan diri kita sendiri ya. Dan tentu mesti kita menggunakan cara-cara, teknik-teknik yang bisa membuat orang akhirnya mengerti. Yang lebih penting adalah manfaat dari perubahan ini apa sih? Orang tuh sebetulnya tidak membenci perubahan, Mbak. Yang mereka benci adalah loss of control. We do not hate change. Yang kita tidak suka itu adalah kita kehilangan kontrolnya. Jadi kenapa sih orang-orang itu merasa tidak setuju? Karena mereka belum mengerti apa sih manfaat dari semua ini. Itu sebab yang menggulirkan, yang memikirkan, yang menginisiasi perubahan harus menyampaikan alasan juga sampai orang-orang itu mengerti kenapa kita mesti melakukan perubahan ini. Now, orang-orang yang dipilih untuk masuk di dalam tim transisi ini menjadi tim yang menjalankan perubahan mesti ada kriteria-kriterianya juga. Misalnya, apakah mereka telah pernah memimpin atau minimal menjadi bagian anggota dari perubahan di masa lalu dan mereka berhasil melakukannya. Jadi ini penting. Apakah mereka pernah memimpin program perubahan atau minimal menjadi anggotanya. Kalau di dalam satu perusahaan, let's say, kita memberikan, ada satu perusahaan sekarang kami lagi bantu ya, Darta Corp, itu kami sudah 3 bulan ini memberikan konsultasi dalam strategic management, balance scorecard. Itu bagaimana kita memilih tim internal yang akhirnya tandem dengan kita selama 3 bulan sampai totalnya 6 bulan ke depan. Dan ini berbicara ya tadi itu, apa kita memilihnya berdasarkan hal-hal seperti itu. Apakah mereka memiliki waktu? Nah ini juga penting. Mereka sih punya pengalaman di masa lalu, tapi simply mereka nggak punya waktu atau ketersediaan ya apapun yang kita butuhkan dari mereka ya. Untuk memimpin perubahan ini atau menjadi anggota dari perubahan ini. Apakah mereka memiliki rasa hormat? Mereka dihormati oleh rekan-rekan mereka? Atau justru mereka orang-orang kalau bicara tidak pernah didengarkan? Ini penting ketika kita memilih anggota tim tersebut. Apakah mereka terampil? Skillful? Dan itu berbicara mengenai pengalaman masa lalu juga. Apakah mereka bersedia untuk menjadi... Ini kan orang-orang yang bisa dibenci di awal-awalnya ya. Bayangkan kalau kita melakukan balance scorecard ya, lalu mereka mengeksekusi apa yang sudah kita berikan itu, kita buat itu di masing-masing divisi. Itu kan seperti di awal-awalnya ya, menjadi gangguan pada divisi-divisi itu karena mesti diminta dievaluasi terus-menerus. Apakah mereka orang-orang yang siap untuk dikritik, dibenci, ditolak. Karena kalau mereka orang-orang yang sukanya hanya populer saja, mereka nggak bisa memimpin perubahan. Karena 6 bulan pertama perubahan itu biasanya memang ya tadi itu ditolak. Karena apa? Karena masih banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang belum diadres, yang belum difasilitasi dengan baik. Sehingga anggota kelompok ini mesti mampu dan bersedia untuk tidak populer di awal-awal perubahan ini. Apakah mereka komunikator yang efektif? Mereka bisa berkomunikasi minimal assertively. Mereka bisa mendengarkan dengan baik. Sehingga mereka bukan hanya bisa meminta evaluasi, tetapi juga bisa menyelesaikan ketika kekhawatiran dan bahkan masalah itu terjadi. Ya, apakah mereka memiliki keragaman yang diperlukan untuk berpikir di luar kotak? Apa itu? Kreativitas. Untuk menemukan solusi terbaik untuk tantangan-tantangan yang muncul. Ini adalah kriteria-kriteria yang harus dimiliki waktu kita memilih siapa yang menjadi pimpinan dan siapa yang menjadi anggota untuk menggerakkan tim, untuk menggerakkan perubahan ini. Artinya antara pimpinannya dan juga anggota timnya, kompetensi itu juga penting untuk menjadi ukurannya ya Pak Eloy ya. True, ya, ya penting sekali. Yang kita lanjutkan atau sudah? Silakan lanjut. Jadi yang ketiga, let's say setelah memilih kelompok anggotanya juga, maka kita berbicara explain the business case for change. Ini berbicara apa? Manfaatnya mesti disampaikan. Dan kemampuan orang-orang untuk menangkap manfaat itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang-sedang, ada yang butuh pengulangan. Jadi ini butuh kesabaran dan siapa yang melakukannya? Ya tim yang tadi sudah dibentuk itu. Ya, jadi ini mengenai information concern mesti diberikan informasi ya.
seperti ya itu tadi sepak bola Indonesia, masyarakat pecinta sepak bola Mbak Alina ingin tahu apa yang salah sih dengan sepak bola Indonesia. Saya sebagai seorang awam akhirnya sekarang mulai mengerti dan gregetan memang, tetapi kita mesti melewati masa-masa ini kalau kita mau melihat Indonesia bisa bertanding di level dunia ya. Pengaturan skor misalnya ya, para mafia dan yang bercokol dan sebagainya. Jadi Pak Imam Nahrawi perlu menjelaskan, dibantu oleh berbagai media, tim yang tadi dibentuk itu termasuk ya tim transisi untuk betul-betul menjelaskan apa yang terjadi dan bahkan apa sih visi ke depannya. Jadi ini bukan misi lagi, tetapi target ke depannya apa? Jangka pendek apa? Jangka menengah apa? Jangka panjang apa? Kita perlu tahu. Karena itu yang memberikan kita motivasi, semangat untuk akhirnya kita menjalani momen-momen bulan-bulan yang sekarang penuh dengan ya mungkin bagi beberapa orang kebingungan dan bahkan kepanikan ya. Jadi itu yang masuk nomor 4, envision the future. Jadi mesti memberikan visi, menyampaikan teman-teman masyarakat Indonesia pencinta sepak bola bersabar karena yang akan kita capai dalam waktu 6 bulan ke depan adalah ini. Dalam waktu 2 tahun ke depan, dalam waktu 5 tahun ke depan. Orang itu kalau diajak untuk membayangkan masa depan, orang itu mau lebih bertahan melewati kesulitan yang ada saat ini. Iya, benar. Ya, jadi envision the future. Sampaikan apa yang menjadi target kita ke depan. Lalu mulai jalankan eksperimen dan waktu kita menjalankannya kan kalau kita bicara PDCA ya planning, do, check. Waktu kita do pertama kali kan pasti ada kesalahan sana sini ya. Itu enggak apa-apa karena toh itu kita akan melihat sebetulnya apakah sudah selaras sih apa yang diharapkan oleh pimpinan dengan anggota dan orang-orang yang diajak untuk berubah. Tidak mungkin dalam do pertama, dalam implementasi pertama semua akan berjalan baik. Itu jadi kita belajar saja dan dari pelajaran itu kita juga tetap yang keenam, enable and encourage. Kita terus memperlengkapi. Kan nanti kita lihat setelah kita cek, oh ternyata kesalahannya di titik A, oh di titik B, oh ternyata di titik F. Maka dari sana apa yang kita lakukan adalah kita mesti memberikan pelatihan, ya. Kita mesti memberikan keahlian khusus dan kita terus semangati tim ini supaya kita tidak berhenti di tengah jalan. Yang menarik adalah banyak sekali perubahan-perubahan gagal oleh karena prioritasnya menjadi berubah, fokusnya menjadi berubah. Jadi setelah implementasi lalu dibiarkan begitu saja, tidak dicek. Nah, dan akhirnya banyak perusahaan yang sibuk dengan perubahan-perubahan yang baru. Ada 100 perubahan yang dilakukan, akhirnya tidak satu pun yang berhasil. Karena nggak fokus ya? Karena tidak fokus. Atau berubah targetnya? Berubah terus ya. Lalu yang ketujuh, execute dan endorse. Lalu jalankan lagi, eksekusi lagi. Dan kita bisa berbicara mungkin mengenai eksekusi saja ya. Kita bisa habiskan minimal 4 minggu berturut-turut. Hanya untuk berbicara mengenai bagaimana memastikan bahwa strategi yang sudah dibuat, itu bisa dieksekusikan di lapangan. Oleh karena Mbak Alina ada banyak strategi yang bagus-bagus, hebat-hebat. Bahkan dibuat oleh konsultan terbaik dunia. Tetapi ketika diimplementasikan di perusahaan tertentu, di divisi tertentu, nggak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena masalahnya bukan strategi saja. How to turn strategy into execution. Bagaimana mengeksekusi strategi yang sudah ada. Itu penting sekali ya. Dan ada hal-hal yang lain. Intinya adalah yang terakhir kalau kita berbicara mengenai explore possibilities, itu bagaimana kita mencari kemungkinan-kemungkinan yang lain untuk terus memperbaiki hasil-hasil yang sudah kita capai saat ini supaya hasilnya menjadi semakin maksimal. Oke, Pak Eloy. Yes. Kita akan masuk ke SMS ya untuk sekarang menjawab pertanyaan dari Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Ayo. Tapi sebelum kita jawab, kita jeda dulu ya. Oh, oke. Tarik nafas dulu lah Siap. bos ya. Siap. Oke, tarik nafas dulu untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Tapi jangan lewatkan Smart Motivation di segmen akhir karena kami akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan lewat SMS kami di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali setelah jeda komersial berikut. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita masih lanjutkan Smart Motivation, Smart Listeners mengenai Practical Tips for Leadership Change masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Terima kasih sahabat Sonora juga buat Anda yang sudah SMS kami ya. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya untuk ditanggapi dan juga dijawab oleh Pak Eloy. Yes. Oke, yang pertama dari Pak Apri yang sudah SMS di sini ya Pak Eloy ya. Yang dia mengatakan seperti ini. Pak Eloy, selamat pagi.
Saya setuju untuk dibahas lebih dalam terlebih dahulu tentang purpose. Karena ini membangun pondasi. Jangan buru-buru Pak Eloy masuk ke cara yang memang banyak dibahas di buku-buku yang lainnya. Karena pendekatan Pak Eloy membahas pondasi ini sangat beda dan juga inspiratif. Thank you, Pak Pri. Thank you. Ya. Iya, awalnya awalnya begitu keinginannya harus tujuannya jelas gitu kan. Semua dasarnya juga harus beres dulu gitu Pak Eloy. Apalagi waktu kita berbicara mengenai purpose, design dan potential gitu ya. Thank you Pak, itu sudah mengingatkan kita untuk kembali di ke pondasinya ya. Cuman karena itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya tidak sabaran kemarin-kemarin itu ya. Jadi ya kita puaskan sedikit lah apa yang menjadi keinginan ya. Tapi tetap pondasinya tetap kita perkuat ya. Ya, kita akan kembali lagi membahasnya ya. Baik. Ke pertanyaan berikutnya dari Pak Yus yang ada di Banjarmasin. Sudah disiplin, semua usaha sudah dijalankan gitu ya. Tapi kok langsung patah semangat ya. Misalnya saya mau buka usaha gitu ya. Ketika mau mulai sesuatu itu malah patah semangat. Apakah itu ada kaitannya juga dengan tujuan juga harus jelas gitu Pak Eloy untuk berubah dengan kondisi kehidupannya gitu? Sebetulnya kalau motivasi mau disingkat Pak, maka pertanyaannya adalah how bad do you want it? How bad you want it? Berapa besar keinginan Bapak untuk meraih apa yang Bapak inginkan ini? Jadi kalau contoh Bapak adalah membuka usaha dan setelah 3 bulan, 6 bulan tidak memberikan hasil yang Bapak harapkan lalu Bapak berhenti. Justru memang ini adalah alasan utama kenapa lebih banyak orang miskin daripada orang yang kaya. Kenapa? Karena kecuali kalau kayanya adalah dari warisan. Tetapi saya pikir tidak banyak di antara kita yang punya itu. Jadi kita membutuhkan memang kerja cerdas dan kerja keras, dan kerja keras ini berbicara mengenai bertahan. Itulah endurance di dalam success triangle principles. Jadi dimulai daripada sikap positif. Sikap itu apa? Itu adalah respon. Respon itu apa? Pilihan respon kita terhadap situasi yang sedang terjadi. Apa itu? Termasuk ketika Anda memulai usaha. Tahukah kita bahwa umumnya pengusaha itu berhasil setelah 4 kali gagal. Jadi kalau Anda gagal sekali, jangan putus asa, coba lagi. Gagal kedua kali, coba lagi. Karena memang seperti itulah realitanya. Jadi how bad you want it? Berapa besar keinginan Bapak untuk berhasil dalam area tertentu? Itulah sebab kenapa ketika saya berbicara mengenai definisi kesuksesan menurut theocentric motivation, itu bukan hanya berbicara mengenai mendapatkan uang banyak. Karena itu adalah imbas. Itu adalah hasil dari sesuatu. Apa itu? Kesetiaan melakukan yang terbaik. Apa itu? Fokus dan pantang menyerah. Tetapi berdasarkan apa? Melakukan yang terbaik sesuai dengan potensi dan bakat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Oleh karena kalau burung disuruh berenang, dia pasti stres dan tidak akan berhasil. Kalau yang namanya ikan disuruh terbang, pasti tidak akan berhasil. Jadi banyak orang itu tidak menghasilkan apa-apa dalam hidup. Oleh karena mereka mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan potensi mereka. Dan itulah yang saya sampaikan ketika kita memulai Leadership Mastery ini. Bahwa filosofinya, tragedi terbesar dalam hidup bukan kematian. Bukan kematian. Tetapi ketika Anda hidup, namun Anda hidup dan sibuk mengerjakan suatu aktivitas yang sebetulnya Anda tidak pernah dilahirkan untuk sibuk mengerjakan aktivitas itu. Jadi itu penting sekali, itu berbicara mengenai purpose. Jadi Pak, tolong sebelum Bapak memulai bisnis yang baru atau aktivitas yang baru lagi, tanyakan pada diri sendiri dulu, apakah ini sesuai dengan bakat saya. Tetapi yang juga tidak kalah penting adalah, berapa besar keinginan saya untuk melakukan dan berhasil di dalamnya. Dan bahkan Bapak mengatakan dalam 3 tahun, apapun yang terjadi, saya tidak akan berhenti. Saya tidak akan menyerah. Oleh karena biasanya setelah 3 tahun, 4 tahun, Bapak baru mulai melihat dan panen hasilnya. Baik. Saya ke pertanyaan berikutnya dari Pak Denny di Jakarta, Pak Eloy ya. Yes. Hal mana yang lebih menentukan keberhasilan dalam melakukan perubahan, Pak Eloy? Company culture, leadership style, atau employee attitude? Wow. Mohon pencerahannya. This is good. This is good. Pak, saya sangat berhasil bahwa karyawan tidak berubah karena disuruh berubah. Karyawan berubah karena lingkungan organisasinya yang pertama memaksa mereka untuk berubah. Jadi culture itu berbicara mengenai budaya tuh. Budaya berbicara mengenai lingkungan organisasi. Itu berbicara mengenai sistem di dalamnya. Kalau bicara mengenai perubahan, ujungnya kan harus terimplementasi dan berhasil dengan baik. Caranya bagaimana? Dimulai dari kata yang pertama, paksa dulu Pak. Harus paksa. Harus dipaksa. Oleh karena
Karena gini, nah ini leadership style, ini tadi juga disebut. Ada 6 leadership style, kan salah satunya adalah commanding. Commanding itu adalah do it my way or get out of my way. Lakukan cara saya atau pergi. Ya. Tetapi tidak boleh menggunakan gaya ini terus-menerus. Saya selalu mengatakan, gunakan gaya itu setelah Anda melakukan gaya yang pertama sampai kelima. Karena ada 6 total gaya kepemimpinan menurut Daniel Goleman. Salah satunya adalah demokratik. Nah, demokratik adalah di mana Anda, tadi yang saya sampaikan. Ayo kita sampaikan dulu kepada semua orang. Kita mau berubah. Kita dengarkan semuanya. Kita dengarkan apa yang Anda sampaikan. Tetapi memang democratic style tidak bisa digunakan terus-menerus. Oleh karena bagi seorang manajer, bagi seorang top management, ada timeline yang ada batasan waktu. Ya, kalau dengerin terus kapan kerjanya? Kapan kerjanya? Gitu jadi ya, Pak, kapan eksekusinya? Jadi saya setuju tiga-tiganya penting. Kalau Bapak tapi mau bertanya dari apa yang paling penting? Yang paling pertama adalah bicara mengenai corporate culture-nya. Mesti ada budaya di sana dibangun. Karena alasan saya ini, karyawan tidak berubah karena mereka disuruh untuk berubah. Karyawan berubah karena lingkungan organisasi memaksa mereka untuk berubah. Oleh karena kata yang pertama adalah paksa. Kalau sudah dipaksa lama-lama menjadi bisa. Kalau sudah bisa lama-lama menjadi biasa. Dan kalau sudah biasa menjadi budaya. Dan perubahan itu harus memang pada akhirnya menjadi budaya. Nah, memang Pak, ini nggak enak dengarnya. Tetapi ya sih itulah realitanya. Tentu waktu memaksa ada teknik-teknik yang kita lakukan seperti yang juga kita bahas hari ini dan di masa-masa yang akan datang supaya sebetulnya orang awalnya dipaksa, tetapi kan level paksaannya bisa dirasa seperti paksaan yang berat banget. Nah, perasaan yang berat banget itu bisa diminimalkan perasaan beratnya menjadi lebih ringan dengan teknik-teknik tertentu. Baik. Nah, yang sudah kita bahas juga pagi gimana ini, caranya teknik-teknik itu Pak Eloy ya? Karena ini nyambung juga dengan pertanyaan dari Smart Listeners yang menanyakan bagaimana caranya agar perubahan itu bisa menjadi gaya hidup dari tim yang kita pimpin Pak Eloy. Dan juga bagaimana caranya leadership kita itu bisa mengubah organisasi kita itu ke tingkat self-awareness. Langsung ke kesimpulan ntar ya kita ya Pak Eloy ya. Kenapa waktunya? Habis membahas 2 pertanyaan tadi langsung ke kesimpulan ya Pak Eloy ya. Silakan. Waktu kita terbatas soalnya Bro. Begini, perubahan itu kan memang mesti dibiasakan. Salah satu contoh saja Pak, kalau Bapak memimpin sebuah cabang gitu atau let's say divisi kecil. Kalau dalam 1 tahun terakhir Bapak tidak melakukan perubahan apa-apa, lakukanlah. Minimal apa? Tempat duduknya diubah saja. Orang tuh masih dibiasakan dengan perubahan. Karena dengan kebiasaan-kebiasaan itu, ketika nanti Anda memberikan perubahan, memperkenalkan perubahan yang lebih besar, mereka sudah terbiasa, ya. Jadi memang itu mesti dimulai dari hal-hal yang kecil. Apalagi tadi saya lupa pertanyaannya. Bagaimana menjadikan perubahan itu sebagai gaya hidup kita dari tim yang kita pimpin juga, tadi itu Pak mesti setiap hari. Terus kita ingatkan terus ya. Kalau perlu untuk divisi Bapak sendiri Anda jadikan itu sebagai core values untuk divisi. Kan perusahaan punya core values. Tetapi kan kita bisa memperkenalkan values juga kalau memang kita merasa belum terfasilitasi di values perusahaan menjadi change bagian dari nilai-nilai kerja kita bahwa perubahan itu sesuatu yang yang biasa saja dan kita tidak perlu kaget ketika kita menghadapinya. Jadi biasakan Pak dari hal-hal yang paling kecil. Ya tadi itu contoh yang paling sederhana adalah mungkin tempat duduknya, setting ruangannya diubah ya. Itu akan membuat kita terbiasa menghadapi perubahan. Oke. Kesimpulan Pak Eloy untuk menutup talk show Smart Motivation pagi kesimpulannya adalah leadership ya. True leaders do not expect things to change. They change things. Bahwa kepemimpinan yang hebat tidak pernah meminta dan mengharapkan sesuatu diubahkan untuk dirinya. Jadi kalau Anda nggak suka dengan sesuatu, entah itu dalam kita berbicara mengenai Indonesia, atau dalam perusahaan Anda, atau dalam keluarga Anda, stop complaining, man. Stop complaining, do something, ya. Jadi berhenti mengeluh, lakukan sesuatu. Karena itu adalah tanda apakah Anda seorang pemimpin yang hebat atau tidak. Yaitu berhenti komplain dan do something, lakukan sesuatu. Baik. Lakukan sesuatu itu kuncinya ya, dan stop mengeluh terus dan juga mengeluh ya Pak Eloy ya. Oke, terakhir sekali kita umumkan yang berhak untuk mendapatkan 1 buah buku dari Pak Eloy dan juga 1 buah CD audio mengenai Life Success Triangle. Ada Pak Fernando di Jakarta dan juga Pak Apri. Dan kami akan menghubungi Anda untuk proses pengiriman hadiah langsung ke alamat Anda. Yes. Oke, terima kasih Pak Eloy. Terima kasih Mbak Alina. Kita ketemu lagi Senin pekan depan Senin pekan depan. Semoga terus menginspirasi dan juga menularkan semangatnya untuk Smart Listeners dan juga Sobat Sonora. Yes. Kita akhiri Smart Motivation untuk pagi
pagi ini. Saya Alina Mahamel. Saya Eloy Zaluku, katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.